Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Putra Anggageni. Saya mahasiswa dari Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta 1. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang pengertian bau mulut, apa itu penyebab bau mulut, akibat dari bau mulut, dan bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya bau mulut. Maka dari itu, langsung saja kita ke videonya. Bau mulut atau halitosis berasal dari bahasa Latin. Halitus yang berarti nafas dan akhiran osis berasal dari bahasa Yunani yang berarti keadaan tidak normal. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan, bau mulut adalah suatu keadaan tidak enak atau nafas yang tidak enak dan dapat menusuk ke hidung. Penyebab bau mulut dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, ada faktor lokal, yang kedua, ada faktor sistematik, dan yang ketiga, ada faktor makanan. Maka dari itu, saya akan membahas terlebih dahulu faktor lokal. Lubang gigi adalah sumber bakteri. Apabila tidak ditangani, bakteri ini akan terus-menerus bertambah dan akan dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Saat memproses makanan, bakteri ini juga memproses sisa-sisa makanan yang dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Selanjutnya ada karang gigi. Karang gigi juga dapat menyebabkan bau mulut karena adanya plak yang menumpuk pada permukaan gigi. Bakteri pada plak ini dapat menyebabkan gigi berkuning dan dapat menyebabkan bau mulut. Yaitu peradangan gusi atau periodontitis dapat menyebabkan terjadinya bau mulut karena adanya peningkatan bakteri pada rongga mulut yang terjadi akibat adanya infeksi pada gusi. Selanjutnya adalah sariawan. Sariawan adalah salah satu penyebab terjadinya bau mulut karena tempat masuknya bakteri ataupun jamur penyebab infeksi yang dapat menyebabkan bau tidak sedap dalam mulut. Faktor yang kedua adalah faktor sistematik. Faktor sistematik adalah faktor yang mempengaruhi metabolisme tubuh. Pada faktor sistematik, yang pertama yaitu adanya penyakit diabetes mellitus. Pada pengidap diabetes mellitus, tubuh akan membakar lemak. Pembakaran lemak ini akan menghasilkan keton. Sayangnya, pada pembakaran lemak ini dapat menghasilkan atau dapat menyebabkan terjadinya bau nafas. Selanjutnya, asam lambung. Asam lambung dapat menyebabkan terjadinya bau mulut karena adanya proses asam dan bakteri yang berasal dari pencernaan bagian bawah hingga ke mulut yang dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Sinusitis dapat menyebabkan terjadinya bau mulut karena adanya lendir atau bakteri yang berada dalam sinus. Lendir atau bakteri yang berada dalam hidung akan menetes ke bagian belakang tenggorokan yang dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Sinusitis dapat faktor selanjutnya yaitu faktor makanan. Faktor makanan yang pertama yaitu suka mengkonsumsi bawang-bawangan seperti bawang merah, bawang putih, ataupun bawang bombay. Karena di dalam bawang-bawangan ini terdapat senyawa kimia yaitu belerang atau sulfur yang dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Yang selanjutnya yaitu jengkol dan petai. Di dalam petai juga terdapat senyawa kimia yaitu sulfur atau belerang yang dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Lalu di dalam jengkol terdapat senyawa kimia yaitu asam jengkolat yang dapat menyebabkan terjadinya bau mulut. Bahkan saat mengeluarkan urin juga dapat menyebabkan bau urin yang tidak sedap. Selanjutnya yaitu akibat dari bau mulut. Akibat dari bau mulut yang pertama yaitu malu dan turunnya rasa percaya diri. Yang kedua, banyak orang menghindar dari kita karena nafas yang tidak sedap. Yang ketiga, sering ditawarkan penyegar mulut seperti permen karet. Dan yang terakhir, mulut terasa kering. Lalu, bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya bau mulut? Cara kita mencegah terjadinya bau mulut yang pertama yaitu sering menggosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan sebaiknya menggosok gigilah menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride karena dapat menghindari kita dari gigi berlubang. Yang kedua, perbanyaklah minum air putih sebanyak 8-10 gelas sehari karena dapat membantu gusi basah dan dapat membantu menjaga metabolisme tubuh agar tetap stabil.
Selanjutnya, banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung serat dan air, seperti apel, pir, wortel, dan semangka. Karena selain baik untuk tubuh, buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung air dan serat juga baik untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut dan dapat menghindari terjadinya nafas berbau. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari apa itu bau mulut, penyebab bau mulut, akibat dari bau mulut, dan cara mencegah terjadinya bau mulut. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua yang menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Putri Lenggau Geni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.